Oke, untuk dapat menginstal Ubuntu di dalam VPS Ubuntu milik Anda, terlebih dahulu Anda harus login ke dalam VPS menggunakan konsol SSH seperti PuTTY atau DMware SSH Client yang dapat Anda gunakan secara gratis. Tapi, karena Digital Ocean memiliki fitur konsol SSH bawaan, maka saya lebih memilih untuk menggunakan konsol SSH yang ditawarkan. Untuk dapat menggunakan konsol SSH yang ditawarkan oleh Digital Ocean, Anda dapat menggunakannya melalui teks konsol di bawah ini. Kemudian sebuah Windows yang baru akan keluar. Pertama-tama silahkan login sebagai root menggunakan password yang sudah disediakan oleh VPS provider Anda. Lalu download installer Ubuntu-nya menggunakan command wget atau wget -n dan diikuti dengan URL dari tempat mendownload Ubuntu-nya, yaitu http://files.webuzo.com/install.sh. Kemudian tekan enter. Setelah file install.sh di-download, Anda harus mengubah file permission dari install.sh menggunakan command chmod 0755 install.sh. Klik enter. Dan yang terakhir adalah Anda harus melakukan instalasi Webuzo menggunakan command /install.sh. Nantinya Webuzo installer akan melakukan instalasi sendiri, baik itu libraries atau file-file yang dibutuhkan. Biasanya ini membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Jadi Anda bisa duduk, minum kopi, atau sambil makan, tidak masalah. Jika proses instalasi Webuzo sudah selesai, maka Anda harus mengunjungi IP address yang Anda gunakan. Dalam kasus saya adalah 95.85.5.41. Kemudian dilanjutkan dengan titik 2, kemudian 2004 untuk melakukan setup terhadap Webuzo yang Anda miliki. Di sini saya akan menggunakan username nama saya sendiri, yaitu Azhar. Menggunakan email yang saya miliki dengan password yang selalu saya gunakan. Kemudian masukkan password sekali lagi. Di sini Anda bisa memasukkan primary domain yang Anda miliki. Tapi karena di sini saya hanya ingin membuat sebuah tutorial sederhana, maka primary domain yang saya gunakan adalah IP address yang saya miliki. Kemudian Anda diharuskan memasukkan name server.
Tapi karena kita tidak terlalu membutuhkan fitur ini, maka kita diperbolehkan untuk mengisikannya secara asal. Semisal ns1.azusensei.net dan ns2.azusensei.net. Jika Anda memiliki lisensi K yang bisa Anda gunakan untuk menggunakan Webuzo Premium, Anda bisa memasukkan lisensi K-nya di sini. Tapi jika Anda hanya ingin menggunakan Webuzo versi gratis, silahkan kosongkan, kemudian klik install. Maka instalasi akan kembali dilakukan selama beberapa menit. Jika instalasi Anda berhasil, biasanya Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Tapi jika tidak berhasil, biasanya Anda akan diminta untuk mengisikan data-data yang tadi, seperti username, password, dan yang lain. Di sini kita akan masuk ke dalam Webuzo Admin Panel. Tinggal kita klik saja yang ada bagian 2004 ini. Kemudian klik Setting, General. Di sini kita butuh untuk memberitahukan Webuzo bahwa kita menggunakan VPS agar sistem yang digunakan atau akan digunakan oleh Webuzo tidak terlalu berat. Karena jika kita tidak memilih is VPS, biasanya Webuzo akan menggunakan sumber daya server cukup besar, karena Webuzo menganggap bahwa kita menginstal Webuzo di dalam dedicated server. Kemudian kita tinggal scroll, dan satu lagi kita harus menentukan time zone juga. Kita isikan dengan time zone yang kita miliki. Karena di sini saya tinggal di dalam negara yang disebut sebagai Indonesia yang menggunakan GMT 7, maka saya menggunakan GMT 7. Untuk menyimpan pengaturan, klik Edit Setting. Jika Anda menemukan sebuah notifikasi seperti "The setting were saved successfully", berarti pengaturan yang Anda gunakan atau lakukan sudah berhasil. Kita close. Kemudian kita masuk ke dalam control panel menggunakan port 2002. Nantinya Anda akan mendapatkan sebuah tampilan seperti jika Anda menggunakan Softaculous, jika Anda pernah menggunakannya, yang dimana di dalam Webuzo ini Anda bisa mengetahui informasi tentang CPU yang digunakan. Sini di kita Ocean menggunakan Intel Xeon R CPU i5 12630 dengan kecepatan 2 GHz, dan RAM yang digunakan sebesar 3952 MB, karena saya menggunakan RAM sebesar 4 GB. Untuk dapat menggunakan fitur PHP My Admin di dalam Webuzo, dibutuhkan sebuah akun khusus yang sudah dibuat oleh Webuzo secara otomatis selama proses instalasi. Anda dapat melihat detail username dan passwordnya menggunakan komen /var/webuzo/my.conf. Kemudian sebuah teks di sini akan muncul. Kemudian silahkan kopikan ke dalam text field di sini, di mana root merupakan username dan sisanya merupakan password.
kemudian Anda akan bisa login ke dalam phpMyAdmin yang disediakan oleh Webuzo. Oke, saya rasa cukup sekian tutorial yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda yang menontonnya. Terima kasih.